Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo, jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala ya lo. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo, jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala ya lo. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Kok bilang orang kan? Iya. Kalau orang itu yang sekalian Loh, sembah, Iya, tadi katanya disuruh orang. Siapa? yang nyuruh bawa pisau. Iya. Tadi katanya Enggak, ada orang. orang yang ngasih. Siapa? Ada, kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Gimana? Iya, laki-laki tadi. Dia pakai kopi ya. Terus Iya. kenapa disuruh apa kamu? Katanya disuruh bawa pisau. Buat apa? Disuruh bawa ke sini. Buat apa? Buktiin Heeh. bahwa saya kan ke sini benar-benar saya mohon maaf, saya sudah mengganggu agama dan beribadahkan. Kenal orangnya, kenal. Tadi itu orangnya pakai masker gitu. Jumpa di mana tadi? Di situ itu. Di mana? Iya, saya itu tadinya mau ke situ, mau ke kakak. Coba lihat KTP-nya. Rumah kakak? Saya nggak punya KTP, saya umur baru 18 tahun. 18 sudah punya KTP. Belum, soalnya saya orang Madura. Iya, saya berangkat nggak dibolehin, nggak bisa katanya kalau 18 tahun. Madura langsung ke sini. Iya. Kok tahu alamatnya sini, siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Hmm. Disuruh ketemu bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak. Bunda Kalau mau Marianya itu ngomong nanti di luar. Bunda Marianya itu bawa anak kan? Bener kan? Enggak. Bawa anak. Itu ada suaminya kan? Iya, ada suaminya kan? Ya, jadi perempuan ini tadi dia datang ke gereja pada waktu misa ya, dan kejadiannya memang misa sudah selesai dan dia membawa sebilah pisau. Dan ketika ditanyain kenapa kamu datang sini, dia katanya disuruh sama orang pakai kopiah loh katanya yang ada di luar. Tapi orangnya siapa nggak tahu juga gitu loh. Dan dia datang membawa pisau ke gereja itu tentunya ada niat buruk tentunya ya. Pasti dia ingin melukai orang, entah ingin menusuk orang atau apa, saya kurang tahu. Tapi kalau saya lihat dari gaya dia ngomong, gaya dia ini sepertinya dia sedang atau sebelumnya itu dicuci otak. Dia dikasih tahu tentang Kristen atau Katolik dan lain-lain dan kemudian itu yang disampaikan. Kelihatan sekali bagaimana dia kebingungan, linglung, ya kayak orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Dan kemudian ketika dia datang, ya mungkin karena panik, takut, dia tidak melukai orang. Tapi yang lucu dia ke situ malah ngajakin debat gitu. Ngajakin debat dan dia menanyai tentang bagaimana itu Bunda Maria itu punya anak, punya suami loh katanya. Maksudnya pertanyaan ini mau ngarah kemana? Ataukah dia kalau saya lihat ya, saya analisa dari statement-statement yang sebelumnya, dia kan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu yang mengutus dia dan Allah lah yang harus disembah. Bukan Yesus itu yang mana dia adalah anak dari Maryam dan Maryam punya anak, Maria punya anak Yusuf. Punya suami Yusuf memiliki anak Yesus yang disembah oleh orang Kristen dan orang Katolik begitu. Dan kalau saya lihat ini memang dia nggak ngerti sebenarnya ini. Kasihan sebenarnya anak-anak baru 18 tahun dia nggak ngerti tentang kekristenan, tentang doktrin Kristen. Jadi begini, kenapa Yesus itu sebenarnya dia disembah ya? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang berikan padanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia.
Nah, firman telah menjadi manusia dan kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari sini sebenarnya sudah jelas bahwa Yesus itu Allah gitu yang jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Saya jelaskan berulang-ulang itu adalah untuk melakukan visinya yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kalau kita lihat loh kenapa harus Yesus atau Allah yang datang ke dunia supaya mengorbankan dirinya. Karena hanya Allah yang bisa menjaga dirinya tidak berdosa. Seandainya saya ya saya orang berdosa nggak layak untuk disalib dan tidak layak untuk menjadi kurban bagi manusia, nggak layak karena saya juga orang berdosa. Dan siapapun dunia ini nggak ada yang layak, nggak ada yang pantas karena kita manusia pasti jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri sehingga ketika dia jadi manusia dia tidak memiliki dosa dan dia layak untuk mengorbankan dirinya menembus setiap dosa manusia dan ya wajar kita menyembahnya, wajarlah kita ini karena dia adalah Allah gitu. Dan konsep ini nggak akan pernah kamu pahami deh. Kamu aja nggak ngerti ajaran Kristen sebenarnya. Siapa yang mendoktrinasi kamu sebenarnya? Nah ini ya penyakit lama lah ya menjelang Natal, menjelang Desember orang Kristen bersuka cita. Nah ada orang-orang tertentu yang kepanasan berusaha untuk mencelakai orang lain, berusaha untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada orang-orang lain. Ya karena apa sih? Karena kami bersuka cita kalian nggak seneng gitu. Tapi yang menarik di sini yang perlu kita garis bawahi adalah orang-orang Kristen, orang Katolik yang ada pada waktu itu, mereka tidak dengan emosi main hakim sendiri melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Ini ya respon yang beda ya. Saya nggak habis pikir ya, seandainya ada orang Kristen datang membawa pisau ke masjid, saya yakin dia keluar babak belur deh. Tapi ya saya syukur ya teman-teman saya yang di sana bisa menangani ini dengan berjiwa besar, dengan hati yang tenang, dan inilah yang mesti dicontoh di negeri ini. Bagaimana orang-orang negeri ini harus melakukan kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu. Dan inilah spesialnya sebenarnya orang-orang Kristen ini ya. Inilah spesialnya bagaimana kita tidak dengan penuh emosi main hakim sendiri dan melukainya. Padahal kan cuma perempuan ya. Kalaupun mau dilukai kan gampang banget satu orang juga beres gitu. Tapi bukan itu yang harus dilakukan. Tapi kita harus mengasihi. Buat teman-teman semuanya mari kita hati-hati ya. Sudah menjelang Desember, menjelang Natal. Hati-hati banyak berdoa untuk bangsa ini supaya tidak terjadi kekacauan. Ya terima kasih itu saja dari saya Luis Prasetyo. God be with you all.